Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aliran Energi dalam Sistem Usaha Peternakan Sapi, yang beranggotakan saya sendiri, Julika Anastasia Silaban, dengan NIM 22030847. Lalu saya, Tri Hardianti Hasanah, dengan NIM 2203080006. Saya Andreas Rizky Silaban, NIM 22030874. Dan saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 2203080053. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul Aliran Energi dalam Sistem Usaha Peternakan Sapi. Sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa sih pengertian energi itu. Nah, apa itu energi? Energi itu atau yang sering kita sebut itu yaitu tenaga adalah properti fisika dari suatu objek dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Definisi energi ini juga pada umumnya itu adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu, yaitu gravitasi dan elektromagnetik. Misalnya itu dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan seperti sinar matahari. Energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Dan menurut Kamus Oxford itu, energi adalah kekuatan dan vitalis atau daya hidup yang diperlukan untuk aktivitas fisik atau mental yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu pengertian dari ternak. Apa sih itu ternak? Ternak itu sendiri adalah hewan peliharaan yang hidup, mengetahui tempat mereka, pemberian makan mereka, dan pembiakan serta penggunaannya. Jadi hewan ternak itu adalah ia mengetahui dia itu tempat tinggalnya itu di mana, pemberian makannya itu serta pun pembiakannya, dan dikendalikan orang-orang secara khusus dianggap sebagai produsen bahan dan jasa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ternak ini sendiri itu dibagi menjadi dua berdasarkan ukuran, yaitu peternakan hewan kecil. Kita tahu bahwa untuk peternakan hewan kecil ini yaitu seperti ternak kelinci, ternak ayam, dan ternak itik. Kenapa disebut sebagai ternak hewan kecil? Itu bisa kita lihat dari ukuran hewan tersebut. Kita tahu bahwa ayam itu ukurannya juga kecil. Itik dan kelinci itu merupakan hewan yang berukuran kecil. Jadi itu bisa dikatakan sebagai ternak hewan kecil. Selanjutnya itu yaitu adalah ternak hewan besar. Kita juga tahu kan bahwa ternak hewan besar itu contohnya itu seperti ternak sapi, ternak kerbau, dan ternak yang ukuran hewannya itu bisa dibilang ukurannya itu besar. Yang seperti contohnya tadi itu sapi ataupun kerbau. Dan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Andreas. Terima kasih kepada moderator. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan gambaran energi di Indonesia. Jadi energi ini mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pengembangan suatu negara, termasuk mengalokasikan kemajuan ekonomi negara. Jadi ada beberapa sumber energi terbarukan atau renewable energy resource yang potensial dan berlimpah di Indonesia, seperti angin yang menurut Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, potensi energi angin sebagai energi terbarukan di Indonesia mencapai 9.290 MW. Yang kedua ada geothermal atau panas bumi yang
terbarukan yang diperoleh dari panas bumi. Saat ini di dunia termasuk Indonesia, energi geotermal termasuk energi yang menjanjikan dari seluruh energi baru yang ada. Jadi yang ketiga itu adalah air, yang antara lain berupa aliran sungai, air terjun, dan pasang surut air laut. Yang keempat ada energi surya. Energi surya adalah energi yang terbarukan, dihasilkan dari matahari dalam bentuk radiasi matahari. Yang kelima ada biomasa. Jadi biomasa dari ini pada dasarnya energi yang dihasilkan dari penggunaan energi biomasa. Jadi sumber energi yang termasuk bioenergi gas, biofuel cair, dan biofuel padat. Energi mempunyai posisi yang sangat strategis kan dalam pembangunan suatu negara, khususnya kemajuan energi negara itu. Jadi kebijakan pengelolaan energi ini dengan 3 prinsip dasar, yaitu berkeadilan, berkelanjutan, dan juga berwawasan lingkungan. Next. Jadi gambaran peternakan sapi di Indonesia. Indonesia memiliki salah satu komoditi hasil peternakan, yaitu susu, dengan tingkat konsumsi mencapai 11,09 liter per kapita pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 14,6 liter per kapita pada tahun 2012. Jadi Indonesia memiliki komoditi dari hasil pertanian ini. Produksi dalam suatu industri tidak lepas dari penggunaan energi, terutama pada proses produksi pakan ternak sapi perah. Proses produksi pakan ternak sapi perah secara umum terbagi menjadi tahapan bahan baku, pengecilan ukuran, pengomposisian, penimbangan, dan pengawasan. Masing-masing tahapan juga membutuhkan sejumlah masukan energi. Menurut Anggraini, kebutuhan energi industri pakan ternak sapi, khususnya di UPPKPS Penggalengan, masih banyak menggunakan sumber energi listrik untuk memproduksi pakan ternak sapi. Sebagai juga salah satu faktor yang mempengaruhi harga jual pakan ternak fluktuatif. Next, dilanjutkan oleh rekan saya. Iya. Selanjutnya, terima kasih Andreas. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan tentang aliran energi dalam sistem usaha peternakan sapi. Jadi aliran energi dalam sistem usaha peternakan sapi itu ada tiga macam. Yang pertama, metabolisme energi dalam sistem usaha peternakan sapi. Yang kedua itu ada konversi energi pada peternakan ongole atau PO dan sapi PO X limusin atau POL. Yang ketiga itu ada energi proses produksi pakan ternak. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu metabolisme energi dalam sistem usaha peternakan sapi. Jadi konsumsi energi pada sapi PO 0,43 massa joule per kilogram atau berat badan per hari. Juga lebih rendah 0,05 per P. Dibanding pada sapi POL 0,55 massa joule per kilogram atau BB per hari, pencernaan energi pakan sapi PO dan POL masing-masing adalah 52,60 dan 52,20%. Metabolitas energi untuk sapi PO dan POL masing-masing adalah 44,30 dan 42,90%. Rata-rata pertambahan bobot badan harian untuk sapi PO dan POL masing-masing adalah 0,325 dan 0,14
412 kg per hari. Konversi energi untuk sapi PO dan POL masing-masing adalah 46,44 dan 55,90 massa joule per kilogram BB. Yang kedua yaitu konversi energi pada peternakan ongole atau PO dan sapi PO ex limosin. Jadi konversi energi kasar untuk membentuk 1 kg bobot badan pada sapi PO dan POL masing-masing adalah sebesar 103,40 dan 128,10 massa joule per kilogram. Dari energi yang tercerna untuk sapi PO dan POL masing-masing adalah 54,61 dan 64,92 mg per kilogram. Dan dari energi yang termetabolisa adalah sebesar 46,44 dan 55,90 mg per kilo. Yang ketiga ada energi proses produksi pakan ternak. Pada energi proses produksi pakan ternak itu ada 6 tahap, yaitu pengalengan, yang kedua itu pengecilan ukuran, yang ketiga pengkomposisian, yang keempat pencampuran, yang kelima penimbangan, dan yang keenam itu pengemasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dia Sri Hardayanti. Baiklah, saya akan melanjutkan presentase mengenai energi proses produk pakan ternak. Nah, pada energi proses produksi pakan ternak ada 6 tahapan, yaitu pengalengan, pengecilan ukuran, pengkomposisian, pencampuran, penimbangan, serta pengemasan. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengalengan. Pengalengan ini ialah tahap pertama pada proses produksi konsentrat, yaitu pemasukan bahan baku. Proses ini menggunakan pekerja sebanyak 13 orang, serta energi listrik pada proses ini sebesar 4.325,34 megajoule per ton, dan mesin bucket evaluator rata-rata mengkonsumsi energi sebesar 5.507,927 megajoule per ton. Selanjutnya adalah pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran ini merupakan tahap kedua pada proses. Menggunakan mesin hammer mill sebesar 50 horsepower dan mengonsumsi energi listrik sebesar 9.543,593 megajoule per ton, serta 2 orang untuk operator pada proses ini. Selanjutnya ialah pengkomposisian. Pengkomposisian merupakan tahap ketiga pada proses ini, yang terdiri dari 1 orang operator yang mengoperasikan mesin pengkomposisian dengan energi sebesar 2.286,866 megajoule per ton dan energi listrik sebesar 2.356,81 megajoule per ton. Selanjutnya ialah pencampuran. Ini adalah tahap keempat pada proses ini. Terdiri dari 1 orang pegawai dengan mesin vertical mixer sebesar 27 horsepower, serta dengan energi sebesar 4.957,92 megajoule per ton. Selanjutnya ialah penimbangan. Ini adalah tahap kelima pada proses ini. Penimbangan terdiri dari 2 orang pegawai dengan konsumsi energi tak langsung mesin sebesar 5.792,216 megajoule per ton serta energi listrik sebesar 3.573,73 megajoule per ton. Selanjutnya ialah pengemasan. Tahap pengemasan merupakan tahap ke-6 pada proses ini dan merupakan tahap akhir yang menggunakan berbagai jenis mesin sehingga melibatkan banyak pegawai dan penggunaan energi listrik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.